Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amarna bittaqwa wa bil i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara-saudara semuanya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat. Mudah-mudahan Anda semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, dan diberikan segala sesuatu kebaikan dari Allah SWT. Amin. Hari ini kita akan nastamirro haya nabda bi qiraatid du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja jam 9:11 kita lanjutkan diskusi kita oleh pemakala berikutnya. Silahkan kelompok yang bertugas. Baik. Silahkan kelompok yang bertugas untuk Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Nur Ahmad MA, dan kepada rekan-rekan Pasca Sarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Terima kasih pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 diberikan kesempatan untuk memaparkan makalah yang bertemakan tentang pembaruan dan pemikiran Islam dalam perspektif Muhammadiyah. Sebelum kita memulai untuk memasuki makalah ini, marilah kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah. Bertepatan juga pada bulannya di bulan Rabiul Awal ini, mari bersama kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dosen yang kami hormati dan rekan-rekan kami di ITB Ahmad Dahlan Jakarta Pasca Sarjana, pada pagi ini kami di kelompok 5 ada 4 orang. Perkenalkan, saya Noviansa, yang kedua ada Muhammad Pohan, yang ketiga ada Bapak Al-Zukri Al-Mursyid, dan yang keempat ada Bapak Ibrahim Puat. Kami hari ini ingin menyampaikan tentang judul dari materi yang akan kami angkat, di mana kami mendapatkan giliran untuk membahas tentang pembaruan. Jadi judul kami hari ini adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Untuk bahasa modernnya ialah Updates in the Field of Education and Digitalization. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Amin Pohan, yang akan membahas tentang pembaharuan di bidang pendidikan. Kepadanya kami persilahkan. Mungkin bisa dilanjut dulu Pak Jupri di pembukaannya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen, Pak Nur, mohon izin Pak kami memaparkan materi
di kelompok 5 pada hari ini, yaitu yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid. Discussion focus update in the field of education and digitalization. Untuk itu, kami membatasi cakupan pembahasan untuk materi ini di 2 poin. Yang pertama, tajdid atau pembaharuan di bidang pendidikan, dan yang kedua, tajdid atau pembaharuan di bidang digitalisasi perspektif Muhammadiyah. Sebelum masuk ke materi, ada yang ingin saya sampaikan bahwa perlu memancing logika kita untuk berpikir atau membuka pikiran kita. Kami hadirkan ilustrasi, 2 ilustrasi. Yang pertama, seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ini, itu ada motor Supra ya, Supra Honda lama dan baru. Artinya apa? Mungkin dari gambar ini Bapak Ibu semuanya sudah bisa membayangkan dan memikirkan apa maksud gambar yang kami sediakan ini. Untuk itu biar saya jelaskan lebih rinci. Contoh, jika kita punya motor, kita gunakan motor itu dalam jangka waktu 1 tahun dengan jarak tempuh setiap harinya itu dengan 20 km, maka dalam jangka waktu 1 tahun itu kita tidak pernah servis motor tersebut, tidak pernah mengganti olinya, dan tidak pernah memperbaiki peralatan yang rusak yang ada di motor itu. Namun tetap kita paksakan, kita bawa keliling, jalan-jalan ke Jakarta, keliling atau jalan-jalan ke Jawa Barat dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana akibat dari motor itu? Tentu sudah bisa kita jawab masing-masing. Tentunya motor tersebut pasti akan semakin cepat dimusnahkan di rumah ya, disimpan di rumah, menjadi pajangan seperti itu. Dan tidak bisa kita pakai lagi, alias rusak. Seperti itu. Makanya ketika kita punya motor, rajin-rajinlah kita untuk servis, biar motor kita itu tetap pada fungsinya, atau tetap semula bisa kita gunakan sebagaimana alat untuk berkendara. Oke, itu untuk 1 ilustrasi. Untuk yang kedua, sebelum kita masuk materi, kita membuka logika kita atau jalan pikir kita sebelum kita membahas materinya. Yang kedua, kita melakukan kegiatan pembelajaran daring. Saat ini juga kita kuliah kita secara daring, mungkin full secara daring sampai selesai. Tentu dari gambar ini, Bapak Ibu punya perspektif yang berbeda. Namun, yang ingin kami sampaikan adalah ketika kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mengikuti pelajaran daring, mungkin ada di dalam hati kita itu lelah atau tidak semangat, atau mudah menurun tingkat semangat kita, kendur seperti itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi melakukan pembaharuan dalam diri kita, menservis diri kita lagi. Kita tanya niat kita untuk pembelajaran daring ini, untuk kuliah di pasca sarjana ini itu apa? Kita perbarui lagi. Sehingga kita sampai bisa selesai menyelesaikan pasca sarjana ini dan eksis dalam pembelajaran walaupun daring semakin lancar dan tetap semangat setiap pertemuan. Itu 2 ilustrasi yang ingin kelompok 5 sampaikan, bahwa tajdid itu sama persis dengan ilustrasi yang kami gambarkan seperti ini. Nah, kami ingin masuk kepada dasar apa itu tajdid sebelum pembahasan tajdid di 2 poin itu, sehingga akar daripada tajdid itu dapat kita pahami. Sekarang coba kita lihat, tajdid itu bentukan dari kata atau
dari dasar jada yajidu, yaitu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru artinya sesuatu yang kita perbarui, namun dasarnya tidak kita rubah. Seperti itu ya. Terus makna tajdid, i'adatu sa'akal mubtada, yaitu mengembalikan sesuatu pada tempatnya semula. Ini persis seperti ilustrasi motor yang sudah kita sampaikan tadi. Bagaimana motor itu kita pelihara, kita servis supaya dia tepat pada fungsinya dan dia bisa digunakan lagi seperti itu. Nah, arti tajdid berdasarkan perspektif Muhammadiyah, yaitu adalah pembaharuan dan pencerahan. Untuk itu, kami membatasi 2 poin saja dalam pembahasan tajdid, yaitu pendidikan dan digitalisasi. Untuk pendidikan, nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Amin Pohan. Kepada Bapak Muhammad Amin Pohan, kami persilakan. Terima kasih Pak Al untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan melanjutkan presentasi untuk di kelompok 5 ini. Izinkan Bapak Ibu, Bapak dosen, Pak Rahmat, kami melanjutkannya. Baik, rekan-rekan sekalian, tajdid pembaharuan di bidang pendidikan. Nah, di sini kami coba masuk ke dalam materi yang kita maksudkan pada pertemuan kali ini, di mana gerakan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan adalah menggunakan pola pendidikan nasional yang memberikan potret sebagai organisasi yang inklusif dan progresif dengan tidak melupakan maksud dan tujuan serta identitas yang prinsipil dalam pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah. Sebagai organisasi pembaharuan keagamaan, Muhammadiyah berpandangan bahwa kunci kemajuan kaum muslimin terletak pada perbaikan pendidikan. Karena itu, sejak berdiri hingga saat ini, bidang pendidikan merupakan prioritas amal usaha organisasi Muhammadiyah atau yang disebut dengan AIM. Maka lebih jauh lagi kita melihat kepada konsep dasarnya. Nah, di sini dalam perspektif Muhammadiyah mencakup kepada psikologi humanistik, di mana sebagai paradigma pikiran memperjuangkan manusia sebagai harkat dan martabatnya, serta menempatkan manusia sebagai sentral perjuangan pembudayaan dan peradaban. Nah, lebih jauh lagi, kami di sini mencoba menyampaikan bagaimana implikasi psikologi humanistik dalam pendidikan di Muhammadiyah. Menurut pendapat Pak Kunto Wijoyo, di sini disampaikan bahwa gagasan pendidikan yang dipelopori Kiai Dahlan merupakan pembangunan karena mampu mengintegrasikan aspek iman dan kemajuan, sehingga dihasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa pecah kepribadiannya. Di sini bisa kita lihat perkembangan bagaimana Muhammadiyah melakukan perkembangan atau pembaharuan di khususnya bidang pendidikan ini. Nah, dari data yang kami ambil di sini berdasarkan data RPJ Investment PP Muhammadiyah tahun 2021, di sini kita lihat cukup signifikan perkembangannya, di mana total amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah sudah mencapai 27.808 tahun pendidikan persyarikatan, yang mana 163-nya Majelis Dikti Bank Muhammadiyah
21.521 merupakan majelis detachment Aisyahnya. Kemudian ada 3.874 di bidang sekolah. Madrasahnya sendiri sudah mencapai 2.181. Sementara di pesantrennya juga sudah 388 buah. Nah, maka di sini bisa kami sampaikan bagaimana perkembangannya di bidang pendidikan perguruan tinggi. Nah, di sini juga kita lihat dari data bahwa untuk pendidikan perguruan tinggi sendiri juga sudah berjumlah 165 perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Untuk sumbernya nanti bisa rekan-rekan Bapak sekalian bisa kita buka di http Bogor Kota Muhammadiyah.id. Next, Pak. Maka bagaimana Muhammadiyah mengharapkan agar sekolah Muhammadiyah mencerminkan komponen pendidikan Islam sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendirinya, yaitu melaksanakan komponen pendidikan Islam yang mantap dan terpadu. Guru dan murid menghayati dan mengamalkan cara hidup, baik dari cara bergaul maupun cara belajar, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, mungkin secara ringkas untuk bagaimana perspektif sudut pandang pembaharuan daripada pendidikan dari kelompok kami, diskusi singkat sementara itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya maka akan dilanjutkan oleh rekan kami di bidang digitalisasi. Dapat dilanjutkan Pak Fikri. Terima kasih. Baik, Pak Poe ingin menyampaikan atau saya? Lanjut, Pak. Baik, saya akan melanjutkan dari poin 1 tadi. Saya lanjutkan poin kedua, yaitu tajdid atau pembaruan di bidang digitalisasi. Mungkin ini kedengarannya agak agak modern gitu, seperti itu ya. Karena di mana-mana tajdid itu rata-rata di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Namun ini kita berbicara tentang digitalisasi. Baik. Di usianya yang telah menginjak 1 abad, Muhammadiyah ya, Perserikatan Muhammadiyah sudah terbukti menjadi lumbung bagi penyedia sumber daya manusia, SDM-nya sendiri, bagi kehidupan bangsa Indonesia dan dunia lewat pendidikan, kesehatan, ekonomi, gerakan sosial, dan kemanusiaan. Namun, perlu kita sadari bahwa digitalisasi ini juga menjadi aspek yang penting dalam tajdid, dalam pembaruan perspektif dari Muhammadiyah. Lewat puluhan juta anggotanya, puluhan ribu amal usaha pendidikan, dari TK hingga perguruan tinggi, puluhan rumah sakit, dan panti asuhan menjadi juga kekuatan Muhammadiyah terletak pada organisasi sebagai sebuah aset. Jadi inilah sebagai acuan banyaknya bidang usaha pendidikan, maka perlu ada satu pembaruan di di Muhammadiyah untuk supaya bisa menjangkau di daerah-daerah yang mungkin tidak bisa langsung berhubungan dengan Muhammadiyah. Artinya apa? Artinya inilah zamannya digitalisasi yang akan dilirik dan akan digunakan oleh siapapun termasuk Muhammadiyah.
Jadi aset tersebut sangat kuat jika didukung dengan keberadaan Big Data Muhammadiyah. Ya. Tentu Big Data itu sangat penting bagi instansi manapun, termasuk organisasi-organisasi yang sudah digitalisasi dan terintegrasi dengan baik dan struktur anggota dan semua amal usaha yang dimilikinya. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan sudah dibangun di Muhammadiyah mungkin perlu satu poin untuk menjangkau, untuk mempublikasikan semua bentuk aset dari Muhammadiyah itu ke seluruh penjuru dunia. Dengan cara, yaitu dengan mendigitalisasikan semua kegiatan-kegiatan maupun database-database-nya supaya terstruktur dan baik gitu ya. Jadi menurut Andi Azhar, Ketua PCIM Taiwan, sejauh yang saya tahu belum ada organisasi sekompleks selengkap Muhammadiyah. Sehingga jika kemudian Muhammadiyah berhasil melakukan tata kelola big data gitu ya, database seperti itu secara baik dan terintegrasi, mengintegrasikannya itu, maka Muhammadiyah akan menjadi the fist-made organization. Tidak hanya Indonesia, tapi dunia. Jadi akan diketahui dunia. Itu ya. Contoh yang kami kutip dari kelompok 5, bahwa salah satu web yang Muhammadiyah sediakan yaitu di Suara Muhammadiyah. Jadi ketika informasi itu tidak terjangkau langsung oleh masyarakat atau dunia untuk melihat bagaimana perkembangan Muhammadiyah, maka mereka mungkin melihat dari web Muhammadiyah itu sendiri. Salah satunya di Suara Muhammadiyah. Mereka bisa mengakses, mereka bisa membaca berita di sana, mereka bisa mengetahui database yang ada di sana, mungkin yang dipublish ya, seperti itu. Ini sumbernya yang kami ambil. Terus, jadi web di atas itu menggambarkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan transformasi organisasi. Selain Muhammadiyah, semua perusahaan, semua instansi, semua organisasi itu melakukan transformasi organisasi secara digital. Karena apa? Sebelum dampak COVID ini mungkin sudah dipikirkan untuk perkembangan Muhammadiyah atau yang lainnya itu secara digital, karena mengikuti perkembangan zaman, apalagi ditambah dengan dampak COVID. Dampak COVID ini kan memaksa. Jadi perusahaan atau instansi, bahkan Muhammadiyah sendiri itu harus menyediakan alternatif-alternatif yang berbasis digitalisasi. Dikarenakan pandemi COVID ini, salah satunya kampus kita ini. Jadi ingin menarik mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat yang ingin melanjutkan perkuliahannya walaupun tidak bisa tatap muka, maka dilakukanlah secara daring seperti ini. Itu salah satu ya konkretnya, terutama terkait perubahan perilaku, prevensi dan cara berpikir. Jadi timbul pertanyaan, bagaimana dengan Muhammadiyah? Ya sudah kita jelaskan tadi. Apakah ada transformasi digital juga? Oke. Kita lihat pernyataan Muhammadiyah ya, lewat web Suara Muhammadiyah. Jadi pimpinan pusat telah mempunyai pusat dakwah digital. Artinya apa? Artinya mereka sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Namun dengan adanya dampak COVID ini, sehingga mempercepat program-program atau keinginan Muhammadiyah itu tersendiri dalam bidang digital, itu supaya bisa terlaksana dan sukses gitu. Seperti itu sudah ada dalam penyelenggaraan Tanwir, Rakernas, Majelis secara daring, dan berbagai webinar ya, seperti itu. Saya lanjutkan saja. Kita lihat ada beberapa poin yang dicantumkan di Suara Muhammadiyah. Bapak Ibu bisa melihat webnya sendiri. Nanti kita bacakan. Kalau mau menjadi anggota Muhammadiyah bisa mendaftar secara online. Artinya apa? Artinya kemudahan dengan cara digitalisasi itu langsung ditangkap oleh Muhammadiyah untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang
mau bergabung dengan Muhammadiyah seperti itu. Salah satunya daftar secara online seperti itu ya. Yang kedua, Majelis Tablik membuat pengajian yang diikuti oleh ribuan hingga jutaan orang. Lihat saja para artis atau para influencer yang YouTube-nya ditonton jutaan orang. Muhammadiyah juga seperti itu, mengikuti, membuat channelnya seperti itu untuk menjangkau tadi. Jangan sampai Muhammadiyah itu berdiam diri di tempat seperti itu, karena Muhammadiyah kan organisasi yang terbesar di Indonesia selain NU ya. Jadi Muhammadiyah punya peran yang sangat dominan di situ. Yang ketiga, Majelis Tarjih dan Tajdid bisa menjadi pusat referensi soal-soal keagamaan. Ketika kita googling topik keagamaan, maka kita akan keluar pertama kali adalah halaman Majelis Tarjih. Kuncinya satu, semua keputusan majelis di full dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Itu tadi kita kembali yang kelompok 5 sampaikan di awal tadi, itu ingin menjangkau sepenuhnya ke masyarakat seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Poin keempatnya, Majelis Dikdas. Dikdas itu pendidikan dasar ya. Kalau di pendidikan itu sekarang itu Kemendikbud itu sekarang sudah meluncurkan beberapa program-program yang berbasis digitalisasi, termasuk pelatihan-pelatihan guru penggerak, kepala sekolah penggerak, sekolah penggerak, semuanya akan bergerak dibuat Kemendikbud ya seperti itu. Jadi Majelis Dikdas ini salah satu yang berpusat ke pendidikan, yaitu mempunyai platform database siswa seperti itu, model pendidikan berbasis online, dipakai secara regional, mempunyai perpustakaan digital, sama seperti yang kita rasakan hari ini, ada perpustakaan digital juga, dan bisa diakses oleh jutaan siswa dan gratis. Nah, inilah yang menjadi kemudahan yang akan didapat oleh masyarakat. Selain itu juga ada Lajismu yang mendapatkan membership ya 1 juta orang. Artinya apa? Dulu pemungutan zakat itu secara manual, dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah. Sekarang mungkin lembaga-lembaga termasuk Lajismu itu mempunyai web tersendiri supaya orang mendonasikan atau memberikan zakat. Ya, layanan zakat itu secara online bisa diakses, bisa diterima seperti itu. Jadi berzakat gitu ya, persyaratan memberi kontribusi itu lebih besar dalam bidang kemanusiaan. Jadi selain itu perguruan tinggi mempunyai sistem digital yang bagus, baik mulai pendaftaran, keuangan, juga sistem pengajaran. Demikian halnya di rumah sakit juga ada pendaftaran online. Sistem e-klaim rumah sakit, e-office, dan segala macam yang lainnya. Jadi itu yang ingin kelompok 5 sampaikan. Mungkin itu yang sampai poin 5 nanti akan disampaikan oleh Bu Fiansah untuk melanjutkan materi digitalisasi ini. Kepada Bu Fiansah, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Zukri dan Pak Menpohan. Mohon izin juga kepada rekan-rekan semuanya, Pak Ibrahim lagi melaksanakan sholat zuhur karena waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang produk digitalisasi Muhammadiyah yang sudah disampaikan secara rinci oleh rekan kami, Bapak Zukri. Mungkin ini saya hanya memberikan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan berkaitan dengan mengapa kami hadirkan hari ini adanya tajdid digitalisasi, karena memang kita perlu sadari bahwasannya Muhammadiyah itu hadir di golongan alfa. Jadi perkembangan dan atau tantangan zaman itu memang berbeda-beda. Untuk kita saja yang kelahiran dari 98 ke atas atau 1970 ke atas itu kan ada masa omega. Dan sekarang ada lagi namanya golongan P, dan di situ ada namanya perkembangan atau tantangan zaman adalah digitalisasi. Kenapa Muhammadiyah hari ini hadir dengan digitalisasi? Karena perlu kita sadari bahwa memang setelah yang kami baca dari referensi
di Muhammadiyah itu sendiri ada dua perspektif, yang mana ada purifikasi Islam dan reformasi Islam. Kalau dia yang puritanisme itu memang mereka makna hakiki Islamnya itu adalah bagaimana yang dilaksanakan oleh pada zaman Nabi. Namun perlu kita sadari di reformasi Islam hari ini, kalau kita tidak mengikuti apa yang zaman hari ini tuntut, maka informasi tentang keislaman kepada generasi-generasi selanjutnya akan mandek seperti itu. Bukan berarti keilmuan tentang syariat Islam kita begitu pembaruan juga, bukan seperti itu. Tapi kita mengikuti zaman. Salah satunya adalah digitalisasi. Perlu kita ketahui juga bahwa di zaman itu pada Khazanah Pembaruan Muhammadiyah, pendiri tokoh-tokoh Muhammadiyah, maksud saya Profesor Dr. Amin Rais itu pernah mengajukan gagasan tajdid yang hari ini kami bahas, yang terdiri dari 5 bidang pokok. Yang pertama ada di bidang pembersihan, bidang organisasi, dan ada di bidang lainnya seperti etos kerja dan kepemimpinan. Dan itu memang menjadi gagasan yang dirasa baik dan segar untuk diterima oleh warga Muhammadiyah. Maka untuk memperkerucut masalah dari pembaruan ini, kami ingin merefresh mindset kita bahwasannya hari ini Muhammadiyah hadir juga di produk digitalisasi. Bukan berarti kita itu mengiyakan dengan produk-produk masyarakat liberal, tidak. Tapi karena kita ingin menyampaikan informasi Muhammadiyah kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Mungkin seperti itu, demikian kami sampaikan. Selanjutnya, apa kita buka pertanyaan? Mungkin kita batasi 3 pertanyaan saja, karena mengingat ada kelompok 6 juga yang akan melanjutkan. Kami persilakan. Siapa dulu boleh ditunjuk? Sembari menunggu Bu Notiansia, itu ada di chat itu pertanyaan dari Pak Muzakir, mungkin bisa dipaparkan, atau Pak Putri juga boleh. Ya, baik. Akan kami bacakan, Pak. Di sini ada Bapak Muzakir bertanya kepada kita kelompok 5, tajdid digitalisasi itu maksudnya apa ya? Kepada kelompok 5 kami persilahkan. Pak Al mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Oke, tadi Pak Muzakir bertanya ya tentang tajdid digitalisasi itu apa. Jadi kami kelompok 5 itu kita menjawab berdasarkan, saya tampilkan berdasarkan yang sudah kami dapatkan seperti itu dari referensi Suara Muhammadiyah. Jadi digitalisasi, digitalisasi itu, tajdid itu pembaharuan. Kalau dulu tajdid pembaharuan itu perspektifnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, semua pembaharuan dilakukan namun tidak mengubah konsep dasar dari agama Islam seperti itu ya. Namun hari ini tidak kita pungkiri bahwa tajdid atau pembaharuan di bidang digitalisasi itu sudah disuarakan oleh Muhammadiyah sendiri. Artinya apa? Artinya tajdid di bidang digitalisasi itu adalah pembaharuan dalam perspektif Muhammadiyah itu menerima tantangan zaman seperti itu. Ketika Muhammadiyah berpikir secara dulu di zaman sekarang mungkin Muhammadiyah tidak bisa dijangkau ya sampai pelosok-pelosok atau bahkan di seluruh dunia ya,
di belahan dunia kan ada warga Indonesia mungkin tidak bisa mengetahui perkembangan Muhammadiyah. Namun dengan adanya digitalisasi, secara digital, secara zaman, Muhammadiyah menyesuaikan pemikirannya, walaupun seperti Google, Yahoo, itu kan produk-produk bukan orang Islam ya, seperti itu ya. Namun Muhammadiyah membaca bahwa web-web tersebut, Google dan segala macamnya itu adalah akses. Dipikirkan lebih banyak faedahnya seperti itu. Faedahnya untuk masyarakat yang ada di pelosok-pelosok yang tidak bisa menjangkau. Nah, dari itulah Muhammadiyah memberikan satu pemikiran bahwa dalam dalam Tanwir Rakernas ya, majelis secara daring itu, mereka melakukan webinar, itu juga membicarakan tentang bahwa Muhammadiyah itu harus melakukan digitalisasi, artinya melakukan pembaharuan dakwah secara digital, secara secara perangkat software seperti itu ya, secara online, secara dunia gaib lah seperti itu bahasanya, seperti dunia digitalisasi, sehingga yang dimaksud dengan digitalisasi itu Muhammadiyah mengikuti namun tidak merubah dasar dari agama Islam itu sendiri, sesuai dengan kaedah-kaedah yang menjadi pijakan-pijakan umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis ya, tidak melanggar itu, seperti itu. Baik, Pak Muzakir, demikian jawaban dari kelompok 5 ya, tentang apa yang dimaksud dengan digitalisasi. Selanjutnya mohon ditunjuk Mbak dari yang raise hand itu. Pak Ahmad Fahrurozi, kami persilahkan. Baik, saya sendiri terima kasih atas waktunya. Di sini saya mungkin bukan pertanyaan tapi ada semacam koreksian gitu, mohon izin. Untuk pengertian tajdid secara bahasa ya, boleh diperlihatkan halaman tajdid, pengertian tajdid. Ya, ini yang halaman 8-nya. Halaman 8. Ya, ini tajdid ini sepengetahuan saya dari ilmu shorof itu diambil dari kata jaddada. Jadi bukan jadda tapi jaddada, yujaddidu, tajdidan, seperti kabbaro yukabbiru takbiron. Ya. Jadi artinya adalah memperbarui atau pembaharuan gitu. Kalau jadda ya jiddu itu artinya sungguh-sungguh, atau dia baru tapi bukan memperbaharui. Kalau untuk memperbaharui adalah tajdid dari kata-kata jaddada yujaddidu. Itu. Kemudian di halaman 9-nya, halaman 9, nah ini secara bahasa saja saya koreksi. Tulisan syai', asyai' itu kurang huruf ya antara shin dan hamzah. Kemudian al-mubtada itu hamzahnya di atas alif, bukan di atas alif maksurah atau ya tanpa titik. Ya. Adapun dari makna tajdid secara pembaharuan atau konteksnya menurut saya sudah sesuai, hanya secara bahasanya saja ini. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Fahrurozi atas koreksiannya. Akan menjadi catatan bagi kami di kelompok 5 untuk proses perbaikan.
Selanjutnya kami mohon izin ke Bapak Syafruddin. Kami persilakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi. sebelumnya untuk Pak Nur, mohon izin Pak, dan untuk teman-teman kelompok 5 sudah memberikan kesempatan. Saya juga sebenarnya tidak bertanya, hanya mau sedikit berdiskusi atau meminta pandangan teman-teman kelompok 5. Baik, pembaharuan digitalisasi Muhammadiyah yang tadi sudah teman-teman sampaikan, sudah segitu berubah, sudah sangat bagus, apalagi dengan kondisi COVID saat ini, memaksa kita untuk melakukan era digitalisasi dari berbagai hal. Yang paling dekat yaitu kita saat ini dengan berkuliah secara online atau secara daring. Yang saya mau tanyakan, saya meminta pandangan teman-teman kelompok 5, bagaimana dengan kelompok masyarakat Muhammadiyah yang ketinggalan teknologi? Karena begitu banyak, apakah ditinggal saja dan hanya digitalisasi Muhammadiyah itu hanya milik generasi Z atau milik orang-orang yang melek teknologi gitu. Pandangan teman-teman kelompok 5 bagaimana kira-kira gitu untuk saat ini, karena saat ini tidak bisa kita pungkiri ya, hal itu terjadi gitu untuk beberapa kelompok masyarakat yang kurang teknologinya gitu. Mungkin saya minta pandangan itu saja untuk berdiskusi. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan ke rekan kami dulu, Bapak Bohan atau Pak Zukri. Kami persilahkan Pak Ibrahim Pua untuk menjawab lebih dulu. Terima kasih. Mohon maaf karena di WIT tadi ada sholat zuhur ya. Saya sedikit memaparkan bagaimana pandangan Muhammadiyah ya terkait dengan ada masyarakat mungkin yang kurang pemahaman tentang teknologi ya. Mungkin begitu Pak ya. Ya betul Pak, dari pandangan Muhammadiyah atau dari pandangan teman-teman kelompok 5 sendiri gitu, bagaimana sih cara kita menghadapi atau menyikapi kelompok masyarakat yang kurang teknologi? Apakah digitalisasi teknologi ini hanya milik generasi Z atau generasi yang melek teknologi gitu? Itu sih yang terjadi kan saat ini. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya sedikit menjelaskan, nanti bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Terkait pandangan dengan teknologi, itu biasanya lebih kepada kita pendekatan humanis, yang mana mungkin di pelosok-pelosok daerah yang kekurangan teknologi, itu mungkin kita kurang tahu ya. Biasanya ada sekolah yang apalagi sekarang sekolah online misalnya, itu dari pihak sekolah bisa mendatangkan siswa untuk mengambil berkas. Ini terkait dengan pembelajaran daring ya. Mungkin karena anaknya tidak bawa HP atau bagaimana. Nah itu dari sekolahnya itu memperbolehkan anak untuk datang ke sekolah mengambil bahan belajar. Ya, bahan belajar agar dia bisa mengikuti pembelajaran, bisa seperti itu. Nah itu terkait dengan istilahnya ada beberapa yang memang warga yang memang kurangnya pemahaman tentang teknologi, mungkin karena dari latar belakang orang tua yang kurang mampu membeli alat teknologi, atau bisa jadi karena di tempatnya itu tidak ada jaringan. Nah itu adalah dua hal yang berbeda. Jika di tempatnya memang tidak ada jaringan, ya itu kita kembali lagi mau digunakan apa gitu kan. Paling kita pendekatan secara tatap muka misalnya kayak begitu. Kalau itu seandainya dalam pembelajaran. Tapi kalau seandainya dalam tidak ada jaringan, terus kemudian kita mengajarkan melalui WA ataupun kirim tugasnya melalui dari
melalui online itu juga agak susah. Nah terkait dengan pandangan saya terkait dengan bagaimana cara pendekatannya, ya pendekatannya itu tadi kita lebih istilahnya lebih mengejar bola. Misalnya kita datangin, apalagi saya di sini guru di Jayapura misalnya, mungkin saya selaku guru saya akan mendatangi siswanya, saya akan memberikan tugas apabila seandainya di tempatnya tidak ada jaringan atau tugas sinyal misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu perjuangan kita agar semuanya itu pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin ada pandangan dari teman-teman yang lain. Mungkin silahkan ada yang mau ditambahkan. Baik, Pak Ibrahim, terima kasih. Izin saya untuk menambahkan sedikit. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ibrahim. Perlu kita sadari bahwasannya Muhammadiyah hari ini sudah go digitalisasi. Namun apakah pertanyaan dari saudara kita tadi, Pak Syafruddin ya, bagaimana dengan generasi yang hari ini tidak terjangkau dengan digitalisasi? Nah, Muhammadiyah ini adalah gerakan modernisasi dan reformasi Islam yang terus berkembang. Dan perlu kita ketahui juga pada zamannya dulu Muhammadiyah itu lahir di antara kelompok tani, buruh, dan sebagainya. Dan saya rasa dari yang saya baca referensi itu, Muhammadiyah itu memang sudah tumbuh 1 abad yang lalu. Izin kalau misalnya saya salah mau direvisi. Selanjutnya Muhammadiyah hari ini sudah hadir dari segi pendidikan, kesehatan, kemudian ada Lazis Muhammadiyah, ada lagi namanya Bank Persyarakatan Muhammadiyah, Komunikasi Muhammadiyah, dan itu bisa kita jangkau secara konvensional. Arti konvensional adalah secara bagaimana kita manual sebagai mestinya gitu, tidak hanya digitalisasi. Dan itu ada hadir di masyarakat. Mungkin ada mindset dari kawan-kawan di masyarakat, sebagian masyarakat bahwasanya Muhammadiyah ini agak ketat atau bagaimana. Itu mindset yang sudah lama ditanamkan dari mereka. Padahal kalau mereka mendekati secara real, Muhammadiyah itu hampir sama dengan Nahdlatul Ulama, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri pun dulu belajarnya dengan ulama NU seperti itu. Nanti kalau misalnya saya ada salah mau direvisi ya. Saya rasa demikian tambahan dari kami. Terima kasih, Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit, boleh, Bu? Baik, Pak. Silakan, Pak. Baik, menarik ya. Sebenarnya yang menarik seperti ini, sedikit materi, namun kita sharing seperti itu ya. Pak Syafruddin, saya ingin mengungkapkan argumentasi saya bahwa yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa perspektif saya ini di luar Muhammadiyah, karena saya sendiri bukan juga warga Muhammadiyah seperti itu ya. Cuman saya rasa Muhammadiyah sendiri sudah pasti membahas tentang program digitalisasi dan juga tentang solusi untuk warganya yang tidak bisa menjangkau menjangkau modernisasi sekarang ini ya, dalam bentuk digitalisasi. Mungkin sudah ada pandangan-pandangan mereka dan sudah ada tindak lanjutnya. Namun yang ingin saya sampaikan bahwa contoh yang sudah Pak Ibrahim Pua sampaikan tadi di bidang pendidikan, mungkin dari pribadi Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah sendiri, mungkin kan sekarang sudah banyak menyebar di berbagai instansi ya, termasuk di kalangan perwakilan rakyat ya. Mungkin apa yang menjadi program-program pemerintah atau yang menjadi program-program dengan perwakilan rakyat baik daerah maupun pusat, itu sedikit banyaknya mungkin bahasa atau program dari Muhammadiyah itu masuk di situ. Saya rasa seperti itu. Untuk apa? Untuk itu tadi, untuk mencari solusi dari warganya ya, terkhusus warga Muhammadiyah yang tidak bisa menjangkau itu tadi. Namun pada umumnya juga berbicara tentang seluruh masyarakat yang ada di rakyat yang ada di Indonesia ini, supaya menjadi solusi bagi mereka yang tidak mampu. Makanya kalau kita melihat di bidang pendidikan itu, kalau di Facebook ya banyak berita tentang penyaluran paket
pembantuan paket gitu ya, untuk paket internet untuk siswa seperti itu. Mungkin di kalangan siswa itu sendiri mungkin ada yang menjadi warga Muhammadiyah seperti itu, termasuk juga guru. Juga ada bantuan paket internet untuk guru. Mungkin salah satu dari lembaga pendidikan ada juga ada juga warga dari Muhammadiyah seperti itu ya. Untuk yang tidak berpendidikan misalnya, atau mereka yang tidak melanjutkan pendidikan, atau mereka yang hanya bekerja seperti itu, mungkin ada program-program atau ada pembahasan-pembahasan dari Muhammadiyah yang diselipkan kepada instansi yang berkepentingan seperti itu, atau bisa juga di Dewan Perwakilan Rakyat seperti itu kan, untuk membantu mereka yang tidak berpendidikan namun hanya bekerja dan tidak bisa menjangkau modernisasi secara digital ini seperti itu. Mungkin ada di situ nanti, mungkin di di bidang pekerjaan mungkin dibantu dengan BSU atau apa, mungkin itu mungkin salah satu masukan menurut saya itu pribadi, karena tidak mungkin itu terlaksana kalau tidak ada evaluasi dari setiap organisasi, termasuk Muhammadiyah ini sebagai sumbangsih. Walaupun kita tahu Muhammadiyah tidak diberikan dana dari pemerintah seperti itu ya, kira-kira. Maksudnya dalam arti kata dana itu seperti organisasi-organisasi lainnya supaya mendukung program-program mereka. Jadi Muhammadiyah berdiri sendiri, namun Muhammadiyah tidak melepas tangan ya dengan masyarakat yang ada di Indonesia, tetap memberikan masukan, tetap memberikan suatu konsep dan program kepada pemerintah, baik instansi yang berkepentingan. Tujuannya apa? Outputnya untuk supaya masyarakat itu bisa terjangkau, bisa merasakan perubahan atau modernisasi dari digital itu sendiri. Nah, dari itu semua, jadi Muhammadiyah, menurut perspektif saya, Muhammadiyah sudah melakukan usaha-usaha secara internal maupun eksternal ya, baik di lembaganya sendiri maupun di anggota-anggotanya yang sudah berada di kursi-kursi instansi yang berkepentingan. Mungkin itu, Pak. Baik, kita batasi dulu. Mungkin nanti setelah ini akan kita lanjuti ke grup di kelas 5 ya. Karena waktu yang membatasi kita, maka ini adalah pertanyaan yang terakhir. Kami berikan kepada ketua kelas ya. Mbak Sri Gentari, kepada Mbak Sri kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak untuk kelompok 5. Saya sedikit aja sih mungkin mau bertanya tentang, di sini tadi dijelaskan bahwa pembaharuan di bidang pendidikan itu Muhammadiyah sebagai potret organisasi yang inklusif dan progresif. Nah, mungkin bisa diberikan contoh gitu Mbak, agar lebih realistis kelihatannya seperti apa sih contoh organisasi yang inklusif dan progresif dalam bidang pendidikan itu, contoh realnya gitu, mungkin bisa dikasihkan contoh. Demikian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Kelas Mbak Sri. Ya, kami persilahkan rekan-rekan. Saya menjawab ya. Baik, tadi tentang pendidikan yang inklusif dan progresif ya. Itu dalam Muhammadiyah itu tidak terlepas dari sejarah yang melatar belakangi pendirinya. Jadi maksud dari inklusif dan progresif dalam Muhammadiyah itu agar setiap pendidikan yang dibangun itu harus tidak melepas dari sejarah berdirinya Muhammadiyah itu sendiri. Bahwasanya kan keresahan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan adalah pada masanya itu kan yang namanya sekolah rakyat, zamannya pembelajaran itu kan masih bersifat tradisional, yaitu lebih banyak menghafal. Makanya keresahan beliau itu adalah beliau berani membuka sekolah meskipun hanya dengan 2 meja dan 2 kursi. Yang beliau nama adalah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Nah, kenapa tidak terlepas dari sifat inklusif dan progresif, yaitu antara lain itu agar umat Islam itu tidak lagi
istilahnya tidak lagi memegang yang namanya menjauhkan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga ketika umat Islam ketika belajar tentang pendidikan dan masih diikuti dengan penyakit TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat, maka itu akan semakin tidak baik. Kemudian yang kedua yaitu pada masa itu juga kan karena keadaan umat Islam itu sangat menyedihkan ya akibat penjajahan dari bangsa Belanda, sehingga yang dimaksud dengan pendidikan yang bersifat inklusif dan progresif itu supaya pendidikan yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diharapkan bisa akan berlangsung terus-menerus ya. Jadi yang diharapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu adalah beliau menginginkan yang namanya suatu perkumpulan agar pendidikan yang dibangun oleh beliau ini bisa berjalan dan hingga besar sampai saat ini. Makanya pada waktu itu ketika beliau ingin melakukan pembaharuan tajwid melalui pendidikan, beliau jalan dengan sendirinya, yang akhirnya apa? Musolahnya sampai dibakar karena perubahan arah kiblat. Nah, itu juga menjadi suatu tantangan. Padahal pada masa itu beliau hanya ingin istilahnya memberikan suatu pemahaman baru bahwasanya kiblat yang sebenarnya itu menghadap ke Mekah, tapi pada masa itu semuanya menghadap ke barat. Sehingga beliau berusaha melakukan pembaharuan, tapi ditolak mentah-mentah. Nah, kemudian karena belajar juga dari organisasi Jamiat Khair yang mana pada masa itu juga sudah memiliki ADART-nya sendiri, maka dari situ Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berpikir bahwasanya beliau mengharapkan organisasi Muhammadiyah ini bisa terus hidup dan bisa terus tumbuh dan berkembang hingga masa yang akan datang. Mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Contoh realnya maksudnya gimana ya kalau dalam bidang pendidikan? Apakah seperti apa gitu contoh realnya? Ini kan lebih ke penjelasan mungkin ya. Bisa dibantu mungkin teman-teman? Mungkin izin menambahkan sedikit Mbak Bu Sri Gentari terkait inklusif berarti kan dia tidak maksudnya dia bersifat umum lah, bisa diterima oleh banyak pihak. Muhammadiyah sudah mempunyai universitas di Sorong, Papua gitu seperti itu. Dan mahasiswanya tidak hanya orang Islam, siswanya tidak hanya orang Islam, itu contoh inklusifnya. Kalau progresif ya banyak gitu. Muhammadiyah punya pondok modern, sekolahan modern gitu kan. Dari awal sampai memberikan contoh gitu, menjadi penggerak itu di bidang masing-masing ininya, di pendidikan, di rumah sakit juga seperti itu. Banyak hal yang memang sudah dilakukan inilah Muhammadiyah seperti itu. Tapi memang banyak juga kritik otokritik bagi Muhammadiyah juga gitu kan terkait. Tadi saya sedikit baca di komen chat gitu kan. Karena saya juga aktif di Muhammadiyah jadi sedikit banyak paham lah. Ada juga ketidakmerataan lah seperti itu terkait pembangunan SDM gitu kan, maupun pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Tapi itu tetap masih terus diperbaiki karena memang Muhammadiyah adalah organisasi yang besar gitu. Tidak gampang juga para pimpinan pusat gitu membuat kebijakan-kebijakan yang terlalu
reaktif juga tidak bisa seperti itu. Mungkin itu Mbak tambahan. Nah, waktunya udah ini juga karena saya juga sebenarnya ada beberapa pertanyaan terkait materi yang hari ini tajwid. Sebenarnya yang disampaikan oleh pemakalah belum menggambarkan Muhammadiyah itu disebut gerakan tajwid itu seperti apa gitu. Baru sekitar sektor pendidikan dan digitalisasi, tapi sudah baiklah seperti itu. Sebenarnya kalau digitalisasi tanpa adanya Muhammadiyah pun semuanya mengarah ke gerakan digitalisasi gitu. Semua lini kehidupan sekarang udah mengarah ke digitalisasi. Jadi sebenarnya tidak pas lah gerakan tajdidnya Muhammadiyah gitu dipersamakan dengan digitalisasi karena memang momennya sudah digitalisasi semua itu koreksi aja sih untuk bahan diskusi selanjutnya buat teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Arif ya. Ya, terima kasih Pak Arif. Sebenarnya begini Pak, yang kami bahas tadi kenapa ada digitalisasi. Ya, sebenarnya bukan waktunya yang kurang pas, tapi ini adalah temanya pembaharuan. Jadi memang perlu kita bahas tentang pembaharuan yang ada, walaupun memang zamannya sekarang sudah digitalisasi, seperti itu. Bukan suatu yang terlambat, tapi menarik untuk kita bahas seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu tidak menutup diri dengan adanya perkembangan zaman seperti itu. Saya terima kasih sekali kepada rekan-rekan semuanya yang sudah memberikan masukan maupun kritik kepada kami. Kami mohon maaf lahir batin apabila pemaparan hari ini banyak yang masih belum sempurna, karena sempurna hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik kami sebagai manusia biasa. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih kepada Bapak dosen. Selanjutnya jika nanti ada pembahasan lain kita boleh bahas di grup saja seperti itu. Kami kembalikan kepada ketua kelas atau kepada Bapak dosen, kami persilahkan. Ya, silakan Pak Nur untuk melanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Abi, Pak Nur mau nambahkan ya, bahwa yang dimaksud Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan itu di hampir seluruh bidang yang bisa dilalui atau dilakukan oleh Muhammadiyah. Dalam bidang pendidikan, dulu pendidikan itu dikotomi atau bersifat dualisme. Yang satu bicara agama saja, yang satu bicara umum saja. Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diintegrasikan. Bicara agama juga harus bicara umum. Bicara umum juga harus bicara agama. Artinya kedua-duanya ini saling membutuhkan. Nah, itu ya. Jadi itu pembaruan Muhammadiyah itu pembaruan Muhammadiyah. Nah, sekarang alhamdulillah itu menjadi watak dasar pendidikan nasional di mana semua murid, semua siswa di negeri Indonesia ini harus belajar umum tapi juga harus belajar agama. Itu adalah salah satu hasil dari warisan pemikiran atau ijtihad dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Anda tahu misalnya Belanda itu punya sekolahan hanya belajar umum saja. Pesantren tradisional itu hanya belajar agama saja. Ahmad Dahlan mengawinkan kedua pendekatan itu dengan mengintegrasikan pendidikan umum ditambah agama dan pendidikan agama ditambah umum gitu. Maka sekolah-sekolah agama dianjurkan mengajarkan umum. Sekolah-sekolah umum dimasukkan pelajaran agama. Dan itu sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat pendidikan di rumah beliau. Tadi yang diceritakan hanya dengan
2 meja dan ya terbatas. Tapi itu cikal bakal konsep pendidikan yang terintegrasi antara umum dan agama. Dan alhamdulillah sampai sekarang Muhammadiyah tetap konsisten dengan itu. Nah, maka di pesantren-pesantren Muhammadiyah itu pelajaran umum tidak pernah ketinggalan. Dan di sekolah-sekolah Muhammadiyah pelajaran agama juga tidak ketinggalan. Artinya sekolah SMA misalnya, tetap aja pelajaran agama dimasukkan. Kayak kita ini sekarang, kuliah keuangan syariah. Ada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Itu salah satu ciri khas pendidikan yang ditawarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu. Itu pembaruan yang paling pokok. Nah, soal alatnya baru, metodenya baru itu soal lain. Tapi ruhnya itu sudah diintegrasikan antara umum dan agama. Jadi orang ngomongin matematik itu jangan cuma ngomongin matematik saja, tapi matematik yang dikasih nilai-nilai keagamaan. Artinya gini, orang kalau belajar matematik itu dia harus bisa berhitung secara jujur. Kalau dia berhitung secara jujur, ketika dia ngurusin proyek, maka proyeknya dikelola secara jujur. Tambah-menambah itu dalam bidang yang halal. Jangan tambah-menambah dalam bidang yang haram. Menambahkan aset yang haram. Atau mengurangi aset milik negara dimasukkan ke aset pribadi. Itu mengurangi yang keliru. Itu berarti tidak ngerti matematik. Ngertinya hanya matematik murni tanpa matematik yang berbasis keislaman atau keagamaan. Jadi kira-kira bahasa panjangnya ke sana. Lalu yang kedua dalam bidang keagamaan misalnya. Muhammadiyah melakukan pembaruan. Contohnya, dulu kalau Jumatan itu, khutbah Jumat atau ceramah-ceramah agama selalu disampaikan dalam bahasa Arab. Orang Indonesia, orang Sunda, orang Jawa, orang Padang, orang Batak, orang Manado, orang Papua, orang mana, itu bahasa Arab nggak begitu lancar. Atau mungkin asing, ini ngomong apa? Bayangkan kalau khutbah bahasa Arab itu kira-kira ngerti apa enggak orang biasa? Orang biasa loh ya, bukan Anda yang belajar di pesantren atau yang kursus bahasa Arab. Itu nggak ngerti, ini ngomong apa? Khutbah 30 menit tapi nggak ngerti. Sekarang aja masih ada kok di Ciputat itu, di Jakarta Selatan ya, masjid yang dari awal sampai akhir itu bahasa Arab semua. Nggak ada tuh terjemahannya, nggak ada. Anda kalau mau lihat itu nggak jauh dari kampus Ahmad Dahlan tuh, ada namanya Masjid Gedung Ijo di depan Polwan, Sekolah Polisi Wanita di Lebak Bulus tuh ya, Pasar Jumat. Itu ada masjid yang sampai sekarang hari ini itu kalau Jumatan itu penceramanya pakai bahasa Arab dari awal sampai akhir. Dari Assalamualaikum sampai Waalaikumsalam itu bahasa Arab semua. Nggak ada bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Padang atau bahasa Sunda. Jadi bisa dipastikan bahwa jamaahnya mungkin nggak ngerti. Karena nggak ngerti ya tidur. Nah, umat Islam selama masa lalu itu begitu karena metode pengajaran agamanya tidak menggunakan metode yang pas sesuai dengan kebutuhan sehingga Islam itu tidak bisa disampaikan dengan baik karena orangnya nggak ngerti. Nah, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ditambahkan khutbah bahasa Arab, pengantarnya bahasa Arab, pendahuluannya bahasa Arab, terus pesan-pesan pentingnya bahasa Arab. Habis itu kemudian dikasih penjelasan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa daerah masing-masing. Itu adalah produk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya Arab semua itu. Lalu apalagi pembaruan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan dalam urusan manajemen zakat. Dulu orang di Indonesia kalau bayar zakat itu bawa beras ke rumah kiai atau ke rumah ustadz atau ke rumah guru ngaji. Lalu diserahkan, ini Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai, ini zakat saya, mohon diterima. Semua satu desa zakatnya ke Kiai. Akhirnya di rumah Kiai itu beras bertumbuk-tumbuk. Nah kalau gitu yang miskin gimana? Yang miskin ya nggak dapat. Yang fakir ya nggak dapat. Yang yatim ya nggak dapat. Yang ini ya nggak dapat karena semuanya udah diserahkan ke rumah Kiai atau Ustadz atau guru ngaji. Nah, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dibentuklah yang namanya panitia zakat. Nah, sekarang kalau zakat bayarnya ke panitia zakat. Panitia zakat
menerima pembayaran zakat, lalu dia mendata siapa yang fakir, siapa yang miskin, siapa yang yatim, siapa yang ghorimin, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Baru kemudian zakat itu didistribusikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Itu pembaruan zakat, manajemen zakat yang dulu dimunculkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan itu berbeda dengan zaman sebelumnya. Kalau zaman sebelumnya, ya, waktu Pak Nur masih kecil, itu di daerah Pak Nur juga ada. Kiai itu, wah, kalau lagi musim zakat fitrah itu rumahnya penuh dengan beras. Dan itu ya jatahnya Kiai, karena alasannya, lo kan mereka ngasihnya ke Kiai. Ya terserah Kiai dong mau dikasih siapa atau mau ditaruh di mana ya. Nah, mungkin salah paham bahwa mungkin itu bukan zakat, tapi itu mungkin hadiah atau semacam tanda kasih sayang begitu. Cuman rakyat menganggap itu zakat, Kiai menganggap itu hadiah atau tanda kasih sayang, sehingga tidak nyambung nih kepentingannya. Sehingga yang kaya ya kaya, yang miskin ya tetap miskin. Nah, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diubah. Maka setelah ada manajemen zakat yang baru, sekarang bermunculan, kalau di negara ada namanya Basnas, kalau di swasta ada namanya Lazismu, ada di NU Lazisnu, di Al-Azhar ada Al-Azhar Peduli, dan lain-lain ya. Ada Dompet Du'afa dan seterusnya. Itu adalah hasil dari produk ijtihad Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau memberikan pembaruan zakat, pembaruan manajemen zakat infak sedekah. Oke, itu beberapa contoh. Terus apalagi pembaruan yang lain? Dulu kalau orang sakit, itu orang punya kepercayaan, oh ini sakit karena diguna-guna ini. Oh ini sakit karena disantet ini. Oh ini sakit karena habis ngelewatin pohon besar di desa. Di ujung desa itu ada pohon besar, ada kuburan, itu tempatnya angker. Anak kecil yang lewat situ nanti pulang sakit. Padahal bisa juga di bawah pohon besar di kuburan itu banyak nyamuk DBD-nya, banyak nyamuk malarianya. Anak kecil main ke situ, digigit nyamuk, sakit. Karena sakit, nggak ada obatnya, meninggal. Lalu orang bilang, oh itu diganggu sama jin atau setan atau penunggu di pohon besar itu. Akhirnya warga desa membuat sesajen, sesajennya dibawa ke pohon besar itu. Nah, model begini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diganti. Oh, bukan begitu. Sakit itu karena ada penyebabnya. Penyebabnya apa ya? Macam-macam. Bisa virus, bisa nyamuk, bisa ini, bisa salah makan, dan seterusnya. Jadi bukan karena diganggu oleh pohon besar atau diganggu oleh penunggu kuburan dan lain-lain. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan menawarkan, kalau sakit ada dokter. Maka Muhammadiyah dari awal itu menginisiasi berdirinya PKU. PKU itu penolong kesengsaraan umum yang di dalamnya ada program kesehatannya. Lalu sekarang menjadi rumah sakit. Kalau di Jogja ada rumah sakit PKU Muhammadiyah ya. Rumah sakitnya maju, besar, parkirnya aja pakai parkir model bagus ya. Nggak usah pakai narik-narik motor, tapi motornya diparkirin langsung nanti diangkat ke lantai berapa. Nah, turun tinggal diturunin. Jadi pakai hidrolik. Nah, itu salah satu produk ijtihad Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, yang lain-lainnya nanti bisa dibaca lagi ya, silahkan nanti bisa dibaca-baca di buku atau dicari-cari bahan lagi. Sementara itu dulu. Kita pindah ke poin berikutnya ya, ke tema berikutnya. Silahkan kepada pemakala untuk menyampaikan materi berikutnya, waktunya 30 menit untuk presentasi maksimal, dan langsung dilanjut untuk tanya jawab 30 menit juga.